Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali update membahas tentang P-Network. Jadi dalam dunia cryptocurrency yang berkembang pesat, P-Network seringkali menjadi topik perdebatan. Banyak orang meragukan keaslian dan potensi jaringan ini karena mereka tidak memahami bagaimana mining dapat dilakukan tanpa perangkat keras komputasi tinggi, teman-teman. Jadi salah satu hal yang paling membedakan P-Network dari cryptocurrency lain seperti Bitcoin itu adalah cara miningnya. Jadi Bitcoin menggunakan mekanisme proof of work yang membutuhkan perangkat keras komputasi tinggi untuk menyelesaikan persamaan matematika kompleks. Jadi proses ini tidak hanya mahal tetapi juga sangat boros energi teman-teman. Menurut penelitian, konsumsi energi Bitcoin itu setara dengan konsumsi energi sebuah negara kecil, teman-teman. Di sisi lain, P-Network menggunakan Stellar Consensus Protocol, sebuah algoritma konsensus inovatif yang dirancang untuk efisiensi dan keamanan. Jadi SCP memungkinkan pengguna melakukan mining langsung dari ponsel mereka tanpa memerlukan perangkat keras mahal atau daya komputasi yang tinggi, dan ini adalah langkah revolusioner dalam dunia cryptocurrency karena membuat teknologi blockchain lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, teman-teman. Jadi mining di P-Network tidak menguras daya baterai ponsel dan tidak menggunakan sumber daya energi yang intensif. Jadi pengguna cukup membuka aplikasi setiap 24 jam sekali untuk menambang Pi, teman-teman. Kemudian salah satu prinsip utama dari cryptocurrency itu adalah desentralisasi, yaitu tidak ada satu entitas atau kelompok yang memiliki kendali penuh atas jaringan. Namun banyak proyek cryptocurrency yang gagal mencapai tujuan ini karena distribusi awal yang tidak adil, teman-teman. Jadi misalnya beberapa proyek meluncurkan koin mereka sebagai pre-mining, artinya sebagian besar pasokan sudah dimiliki oleh tim pengembang atau investor awal sebelum publik dapat berpartisipasi. Namun di sisi lain, P-Network mengambil pendekatan yang berbeda, teman-teman. Jadi P-Network ini saat peluncurannya, P-Network tidak tersedia sebagai pre-mining koin, sebaliknya jaringan ini dirancang untuk mendistribusikan koin secara adil kepada jutaan pengguna di seluruh dunia. Jadi saat ini ada lebih dari 6 miliar Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat update informasi, di sini sirkulasi supply kurang lebih 6 miliar 308 juta koin, teman-teman. Total supply yang beredar ada sekitar 9,7 juta, tetapi yang sirkulasi supply-nya ada di angka 6,3 miliar. Jadi saat ini lebih dari 6,3 miliar koin P telah didistribusikan kepada jutaan pengguna aktif, dan ini menjadikan P-Network sebagai salah satu cryptocurrency paling terdesentralisasi yang pernah ada. Jadi
Desentralisasi sejati ini penting karena memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan terlalu besar atas jaringan. Setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekosistem Pi, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, kapitalisasi pasarnya untuk market kapitalnya itu ada di angka 11 miliar US dollar, tetapi untuk FDV-nya itu mencapai 16,9 miliar US dollar, teman-teman. Jadi meskipun menghadapi skeptisisme, P-Network berhasil meluncurkan dirinya dengan kuat di pasar cryptocurrency. Jadi saat ini kapitalisasi pasar P-Network mencapai sekitar 11 miliar US dollar, teman-teman. Menempatkannya di antara jajaran mata uang kripto teratas di dunia. Dan kalau kita melihat di dalam Sozo Value ini angka ini bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi ini mencerminkan keyakinan komunitas global terhadap P-Network, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman melihat di sini P-Network untuk market capitalnya ini melampaui Hedera, Hashgraph, kemudian XLM dan Litecoin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk membandingkan atau untuk mengetahui kekuatan Pi itu bisa melihat Hedera Foundation. Jadi kita ketik saja Hedera Foundation, teman-teman, atau Hedera Hashgraph. Jadi supaya teman-teman ada gambaran bagaimana sebenarnya kekuatan dari P-Network, teman-teman harus tahu lawannya, teman-teman. Jadi nah ini Hedera Habar Foundation. Jadi kita akan cek di sini. Jadi sambil kita belajar sama-sama, teman-teman. Jadi saya juga belajar tentang dunia kripto. Jadi kita di sini tidak ada yang guru, tidak ada yang murid. Kita sama-sama belajar. Nah ini Habar Foundation, teman-teman. Ini kalau teman-teman melihat proyek ini adalah sebuah proyek besar yang berbicara tentang real world asset, teman-teman. Nah kalau teman-teman masuk ke blognya, ini Hedera ini, teman-teman. Nah ini adalah perusahaan Hedera Hashgraph. Kemudian kita lihat siapa yang berada di belakang Hedera, teman-teman. Jadi Hedera ini kalau kita lihat bermain di dalam wilayah real world asset, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu kekuatannya Hedera Hashgraph, ini adalah governing council, artinya dewan penasehat yang ada di proyek Hedera. Kita lihat di sini ada Dell Technology, ada IBM, ada Google, kemudian ada Chainlink, ada Hitachi, LG, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, mereka inilah yang melahirkan sebuah proyek yang bernama Hedera Hashgraph atau Habar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat untuk Hedera Hashgraph, ini ternyata nilai kapitalisasinya masih ada di bawah P-Network, teman-teman. Bahkan kalau coba kita cek di sini, nilai kapitalisasinya untuk Habar, nah ini Hedera, ini nilai kapitalisasinya ada di angka 10,17 miliar, teman-teman. Sementara P-Network ini ada di angka 10,98 miliar. Bahkan tingkat transaksi 24 jam, Hedera hanya 944 juta, sementara P-Network menembus 1,17 miliar US dollar, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa ukur bahwa Hedera yang didukung atau di backing oleh LG, kemudian disupport oleh Google dan IBM, kemudian Dell, perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia, ternyata untuk performanya itu masih kalah oleh Pi, teman-teman. Kalau saya melihat bahwa kekuatan utama dari P-Network itu adalah kekuatan komunitasnya, teman-teman. Jadi ibaratnya walaupun Hedera ini di belakangnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa, tetapi Pi ini adalah kumpulan semut-semut kecil yang melawan para gajah, teman-teman. Jadi komunitasnya yang kuat mampu mendongkrak performanya mengalahkan perusahaan yang notabene-nya disupport oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Memang keraguan terhadap P-Network sering muncul karena kurangnya pemahaman tentang P-Network. Semoga dengan adanya video ini kita bisa menambah keyakinan kita terhadap P-Network. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.